Rahman 'allamal Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini kita akan tadabburi surah Al-Imran. Ayat berapa rencananya? 38 ya. Setelah kita mempelajari kemarin bagaimana Maryam dididik dan dibesarkan di sebuah lingkungan yang Allah sendiri menetapkannya. Tirta Aina Tirta? Belum masuk tuh ke UBN atau ke Abu Al-Khalifah? Yahoo atau Gmail? Masuk nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini berisi tentang doa minta anak. Jadi dihafalkan doanya ya. Terutama dari sini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala ya, Rabbi habli
min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa minta anak Zakaria. Nanti kita akan jelaskan. Tapi dihafal dulu ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. 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 Innaka sami'ud du'a. Ada yang merasa masih mampu punya anak tapi sampai sekarang belum punya anak? Ada? Baik. Kalau ada, nanti perhatikan doa ini. Dan boleh nanti datang ke depan setelah kelas. Yang kedua, ada yang mau punya anak lagi tapi putus asa, nggak mungkin lagi. Jadi ada yang putus asa tapi nggak mau punya anak, ya kan? Udah tua lah gitu. Tapi ada yang sudah putus asa nggak mungkin punya anak, tapi masih pengen banget punya, karena belum punya keturunan. Ada? Nah, disinilah kasusnya di ayat ini. Jadi di ayat ini, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan semua doa-doa. Jadi buang dulu pembatas-pembatas di benak kita, di pikiran kita, yang membuat akhirnya kita sendiri yang menjadi sempit. Padahal Allah itu maha luas. Yang membuat kita sendiri yang menjadi lemah, padahal Allah maha kuat. Yang membuat kita sendiri tak berdaya, padahal Allah maha kuasa. Jadi coba keluar dari lingkaran setan pikiran sendiri. Keluar dari kesempitan-kesempitan yang kita buat sendiri dengan pikiran kita ini. Keluar. Jangan mau dikungkung oleh pikiran sendiri. Kembalilah kepada Allah yang maha luas rahmatnya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha merekayasa semua sesuai dengan kehendaknya. Tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita rasakan, bahkan jauh dari sesuatu yang kita anggap fakta. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar semua doa-doa, bahwa Dia mampu melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Dan berdoalah
dan jangan pernah putus asa dalam berdoa, karena Allah pasti selalu mendengarkan doa-doamu. Sudah hafal? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sama-sama. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Penunjuk tangan pertama jika hafal dan benar dapat hadiah. Oke, berdiri. Langsung kamu yang beruntung. Come. Ini. Hadiahnya ini air zam-zam. Hadiahnya ini air zam-zam dan ini tidak dijual di pasar. Ini pemberian langsung dari Imam Masjidil Haram. Karena ini fasilitas hanya diberikan untuk staf Masjidil Haram dan imam. Sini. Maju ke depan sini. Nah, situ aja. Mic, taruh dulu mic-nya mana? Mic-nya apa suaranya? Langsung ayatnya dan mudah-mudahan langsung itu jadi ruqyah. Bukan untuk dirimu sendiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Iya, betul sekali. Come. Terserah untuk siapa terserah. Bagus. Ya. Jadi itu memang kalau ibu-ibu ke Mekah juga nggak dapat. Ya. Tapi air zam-zamnya dapat. Kemasannya nggak dapat. Karena ini juga bahasa Arab semua nih. Misalnya ada zam-zam water. Baik. Pasti banyak yang mau lagi, tetapi ya mohon maaf ya. Nanti yang lain lah ya, minggu depan akan ada sesuatu yang baru lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Bagus, sudah hafal berarti ya, mayoritas. Walaupun banyak yang baca juga. Sekarang kita tuntaskan dulu ayat ini ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah hunalik Zakaria, Pak Zakaria ini da'a berdoa. Rabbah, da'a Zakaria rabbah, Tuhannya.
Apa doanya? Qala, seraya berkata, Rabbi habli, ya Tuhanku berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisi engkau, dzurriyyatan thayyibah, keturunan. Sebetulnya dzurriyyah di sini bukan nggak harus istilah seorang anak, bisa juga, tetapi keturunan yang baik, thayyibah. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, maha mendengar, maha pendengar doa-doa. Baik. Jadi di sini ada beberapa poin penting. Pertama, informasi tentang Zakaria yang bermunajat kepada Tuhannya di satu waktu, di satu tempat. Kapan waktunya, kapan tempatnya? Setelah melihat Maryam dengan semua keajaiban-keajaibannya, memperhatikan Maryam dengan semua keajaiban-keajaibannya, muncullah Zakaria yang tak punya anak ini, muncul rasa keayahannya, ingin juga punya anak. Setelah muncul, maka berdoalah dia kepada Tuhannya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Innaka, poin kedua, itu tadi ya, poin kedua isi doanya. Poin ketiga, sesungguhnya Allah maha pendengar doa. Innaka sami'ud du'a. Jadi ada 3 poin di sini, 3 pesan penting. Kira-kira cluenya yang mana? Tema besarnya yang mana? Tema besarnya yang mana? Iya, Rabbi habli. Dengan kondisi Zakaria yang tidak normal, satu-satunya andalan untuk bisa mendapatkan keturunan adalah hanya doa. Secara fisik gak mungkin, secara momentum usia juga mustahil. Nah, inilah tema besar di ayat ini. Karenanya ibu-ibu dan semua pemirsa di video streaming, saya katakan di awal tadi, coba keluar dari kesempitan lingkaran setan yang kita buat sendiri. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang maha mendengar semua doa. Disinilah kekuatan doa itu. Ketika usaha itu bisa saja, tidak mungkin, mustahil. Termasuk yang bermasalah di rumah tangganya. Ustaz, saya sudah bertahan sekian puluh tahun. Kalau disuruh sabar-sabar, Ustaz nggak merasakan. Setiap hari bersama dia. Emang gua enggak kan gitu. Maksud saya gini, setiap rumah tangga pastilah ada gitu-gituannya. Cuma mungkin kebanyakan nonton sinetron. Tapi memang ada kasus-kasus lah ya. Itulah karenanya perceraian perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini bagi yang ingin merasakan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, dalam urusan anak, gimana anak saya Ustaz? Gitu. Ya sabar. Tugas kita cuma berusaha. Yang bisa merubah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga masalah jodoh.
Sabar, semua akan indah pada waktunya. Allah Maha tahu. Kadang-kadang anaknya kuat, emaknya. Iya. Ya tapi namanya orang tua lah ya. Udah tua. Susah dikasih tahu. Maunya benernya sendiri. Tetapi pada tadabbur hari ini kita akan mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa bermunajat dan tidak pernah mau berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, kita akan fahami satu-satu. Ya. Kita lihat tafsir Jalalainnya. Terjemahan secara ringkas, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Sebelumnya saya akan coba angkat dulu kasusnya, ya, latar belakang kenapa Zakaria berdoa seperti ini. Tentu sebab yang pertama tadi saya katakan adalah setelah melihat keajaiban-keajaiban yang ada pada Maryam, muncul kembali semangatnya. Muncul kembali semangatnya bahwa setelah diperlihatkan keajaiban-keajaiban di depan matanya, di lingkungan keluarganya, di dalam rumahnya sendiri, ada sebuah upaya-upaya luar biasa di luar peristiwa-peristiwa biasa. Nah, kita lihat kisahnya, misalnya di dalam surah Maryam juga gini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ya setelah Kaf ha ya ain sad. Masih ingat kaf berapa? Ha berapa? Ya berapa? 2. Ain berapa? Ya, boleh 4, boleh 6. Sad berapa? 6. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya. Siapa? Zakaria. Nih lihat nih, rahmat Allah itu luas sekali. Enggak bisa diukur pakai logikamu. Enggak bisa kamu judge dengan fakta-fakta, faktanya gitu. Enggak bisa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menghendaki keajaiban, dan bagi Allah bukan keajaiban. Kecilin dong berisiknya. Itu streamingnya kecilin. Panitia. Suaranya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala Zakaria berdoa kepadanya khafiyya, nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, masuk ke mihrabnya, mungkin ditutup, mungkin pakai tabir, berdua-duaan, membuat suasana privasi antara dia dengan Tuhannya saja. Lalu berdoa dengan nidaan khafiyah. Tuhan, ini aku hambamu yang lemah, ingin berdoa kepadamu.
Jadi beda ya, berdoa dengan berharap. Ada orang yang berharapnya banyak di dalam hatinya tapi malas berdoa. Dua hal yang berbeda. Tapi ada orang yang harapannya direalisasikan dalam bentuk doa. Bahkan doanya pun dikondisikan di satu tempat untuk menunjukkan kesungguhan. Inilah ikhtiar dalam bentuk doa selain dalam ikhtiar dalam bentuk lain untuk punya anak itu. Imam Bukhari menulis, mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari dalam satu bab tentang thalabul walad, bab minta anak. Ada bab khusus minta anak. Selain tentu syariatnya harus menikah. Karena Maryam tidak. Yang kedua, ya harus perempuan lah yang melahirkan. Karena nggak ada laki-laki melahirkan. Gitu. Tentu juga berhubungan suami istri dengan usaha. Itu pesan Rasulullah kepada Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis-hadis yang banyak di dalam bab thalabul walad, minta anak. Kalau pulang kasih waktu sedikit buat yang di rumah, yang lagi nggak rapi untuk merapikan diri, yang rambutnya kusut untuk menyisir rambutnya. Itu bahasa Rasul. Jadi jangan pas pulang gitu maunya langsung to the point. Karena perempuan itu butuh waktu. Bahasa Rasul digambarkan supaya dia punya kesempatan untuk berdandan dan menyisir rambutnya yang kusut. Itu bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang saleh dan salihah berbeda dengan cara-cara orang-orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat sukanya urakan dan kusut-kusutan. Orang-orang yang saleh dan salihah memang bukan untuk menikmati seksual. Tujuan untuk punya anak. Itu beda ya. Maka orang-orang yang berhubungan suami istri karena tujuannya bukan untuk menikmati seks, beda dengan orang yang tujuannya ingin punya anak. Ada ritualnya. Inilah perbedaannya. Boleh jadi dia berwudu sebelum itu. Salat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepadanya. Ini pesan saya bagi yang mau punya anak. Lalu kemudian minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya, masuk ke mihrabnya. Bukan cuma berharap kemudian berikhtiar tanpa doa. Bagi Zakaria, doa ini hal terpenting dari semua ikhtiar. Bahwa ikhtiar sudah dia lakukan semuanya dan ternyata tidak berhasil. Mungkin hampir putus asa. Hingga datang keajaiban di depan matanya dan semangat itu tumbuh kembali. Tapi kondisi minta anak ini dimulai dengan doa itu. Bukan dengan ikhtiar itu. Sebab masalah anak ini adalah masalah keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang diminta adalah dzurriyyatan thayyibah. Bukan sekedar punya anak. Tapi anak yang bermanfaat baginya untuk kepentingan dunianya dan kepentingan agamanya, untuk kepentingan dunianya dan kepentingan akhiratnya kelak. Dzurriyyatan thayyibah. Ini sebuah prosesi ritual untuk punya anak thayyibah. Itulah bedanya orang-orang yang berhubungan suami istri untuk kepentingan seks murni dengan orang-orang yang ingin punya anak. Sebagaimana Rasulullah anjurkan,
perbanyaklah anakmu, perbanyaklah anakmu. Itu dalam riwayat Jabir. Jadi prosesnya tentu selain ikhtiar berhubungan suami istri, juga dengan ikhtiar hal-hal lain yang bisa memperlancar untuk kedua belah pihak. Bagaimana air mani laki-laki keluar dengan daya semprotnya dengan kualitas yang suci, dan perempuan juga mengeluarkan sel telur yang terbaik yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kadang ada hambatan-hambatan fisik, hambatan-hambatan psikis. Semua boleh dilakukan ikhtiar-ikhtiar itu. Tapi doa mudah-mudahan bisa membantu semuanya. Yang menstruasinya nggak lancar, kadang hanya dipijit bagian tertentu di bagian lututnya, yang selama ini terhambat dari situ tiba-tiba lancar. Dan memang ada saluran-saluran itu. Ikhtiar-ikhtiar itu, dan itu terbukti. Yang mungkin ada gangguan-gangguan jin di rahim, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan selama ini dalam menjalani hidup. Apakah pola makan, niat nikahnya mau ngapain dulu, itu apa niatnya? Kenapa nih keluarga kok anaknya berantakan semua? Apa sih niatnya dulu waktu mau nikah, nih apa niatnya ini semua? Ini anak kiai kok anaknya berantakan semua. Ini anak kiai ini apa niatnya dulu ini? Dan si perempuan yang mau nikah ini apa dulu niatnya? Apa karena harta bapaknya banyak? Itu juga sangat besar pengaruhnya. Nabi Sulaiman dikisahkan dalam Sahih Bukhari, aku akan keliling setiap malam 100 orang istriku. Dan ada yang meriwayatkan 70 satu malam. Dan malam yang besok beda lagi. Niat Nabi Sulaiman bagus. Saya akan jadikan setiap istri saya punya minimal 1 anak, dan dia akan menjadi pasukan perang. Fursanan, yang akan menjadi penunggang kuda yang tangguh. Tapi karena tidak mengucapkan insya Allah, nggak ada yang melahirkan kecuali 1. Itu pun dada sebelahnya nggak ada perempuan itu. Sehebat-hebat Nabi Sulaiman digambarkan dalam Sahih Bukhari itu. Lahir cuma 1 anak perempuan, itu pun dada sebelahnya nggak ada. Karena masalah kehamilan, masalah kelahiran janin itu, sampai bagaimana tumbuh kembangnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Menunjukkan kesungguhan Zakaria untuk punya anak. Dengan doa yang lembut kepada Tuhannya. Karena biasanya orang kalau sudah punya harap, udah punya keinginan, itu semangatnya luar biasa doanya. Bahkan kadang-kadang nangis, teriak gitu ya. Ini tidak. Wallahualam, kadang orang-orang yang sudah mungkin hampir putus asa berikhtiar punya anak, lalu jiwanya menjadi tentram. Sudah keluar suntik inseminasi, sana upaya tabung, bayi tabung juga gagal semuanya. Sampai akhirnya mungkin saat itu dia tidak bisa punya anak karena nervous. Karena dia tidak bisa kontrol psikisnya, sehingga barangkali ya, ada banyak faktor sehingga dia tidak bisa punya anak, tidak bisa hamil. Nanti setelah jiwanya tentram, setelah tawakalnya kuat, setelah semua diserahkan kepada Allah, tiba-tiba jadi nidaan khafiyya. Enggak usah resah. Yaitu tatkala berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Apa katanya? Ini curhat. Jadi bukan enggak harus begini nanti doanya ibu-ibu. Enggak usah diikutin. Ini curhatan. Jadi ibu juga boleh ngobrol nanti begini.
qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dahsyatnya ini. Harapnya lewat doanya Zakaria luar biasa. Ia berkata, Tuhan, sungguh tulangku telah lemah. Kenapa tulang? Ya karena sperma laki-laki memang diambil dari tulang sumsum. Wahanal 'azmu minni. Tulangku telah lemah, Tuhan. Washta'ala ar-ra'su syaiban, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, menunjukkan sudah pada usia tidak mungkin bisa punya keturunan. Itu curhatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua faktor kemustahilan lah. Faktor fisik dan faktor usia. Bagaimanapun juga usia tua itu adalah usia yang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya usia tua itu. Selain faktor fisik dan faktor usia, dua-duanya sudah menyebabkan mustahil punya anak. Tapi lihat semangatnya itu, jiwanya itu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah mau kecewa apapun hasilnya. Kalau aku dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, itu pun berkat keadilan dan hikmah-Mu, Tuhan. Tapi aku tidak akan pernah berhenti. Yang ku tahu adalah rahmat-Mu lebih luas dari amarah-Mu. Yang ku tahu kasih sayang-Mu lebih luas dari apa saja. Inilah sebetulnya isi jiwa orang yang tidak pernah putus asa itu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku belum pernah kecewa dalam doa kepada Engkau. Enggak penting buatku dikabulkan atau tidak. Tapi berdoa itu sendiri merupakan kenikmatan bagiku. Berdekatan denganmu adalah kenikmatan dari segalanya. Mungkin ada yang ku minta dan ku harap, tapi tidak ada yang lebih penting selain Engkau yang berada dekatku. Kesalahan kita kadang membuat Allah cemburu. Kita lebih cinta kepada yang kita minta ketimbang Allah sebagai pemberinya. Itu kesalahan kita yang kadang-kadang membuat Allah cemburu. Seandainya jika dikasih, itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keadilannya, dengan hikmahnya kita belum dikasih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan pernah kecewa dengan semua doa-doaku, dan aku tidak akan pernah lelah untuk berdoa kepadamu. Ibu sekalian, saya pernah bertanya minggu lalu. Ibu punya anak di luar negeri. Lewat mobile banking transfer. Kemudian dicek, semua udah contreng, terkirim sampai di sana. Jumlah uang di sana juga sudah bisa dicek masuk. Bagaimana itu prosesnya? Sehingga anak kita bisa menggunakan uangnya di sana, dan dia bisa bayar kuliah, dia bisa bayar apartemen, dia bisa kemudian pergi kuliah, dia bisa juga makan dan main jalan dengan temannya. Pertanyaan saya, doa bisa kayak gitu nggak? Yakin? Gimana terjadi? Itu bisa terjadi. Gimana itu bisa terjadi? Inilah bedanya orang yang sungguh-sungguh sering berdoa dengan orang yang malas berdoa. Saya sedang menegur diri saya sendiri, jadi nggak usah tersinggung. Supaya kita menjadi orang seperti Ibrahim, seperti Zakaria yang nggak pernah mengeluh. Saya udah berdoa, saya udah sabar. Cie-cie. Nggak pernah terlintas
kata-kata itu di dalam benak Zakaria. Ya kan doa terus, kalau kita nggak ikhtiar gimana Ustaz? Ini menunjukkan sudah mulai putus asa. Jauh dari semangat Zakaria yang tidak pernah berhenti berharap dan merealisasikan harapan-harapannya itu dengan doa-doanya. Karena ada orang berharap malas berdoa. Ada orang berdoa kosong dari harapan, ini juga nggak bagus. Ya rutin aja gitu. Tapi enggak bernyawa dari doanya itu. Enggak ada rasa yang muncul di situ. Kadang nidaan khafiyan, berharap berdoa kepada Tuhan dengan suara lembut, ini lebih hebat ketimbang harus berteriak, menangis, tersungkur. Karena boleh jadi kelembutan ini juga mewakili segenap keinginan, harapan, cita-cita dan angan-angan. Tapi harus disampaikan secara santun. Disampaikan dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah. Disampaikan doa itu dengan tidak mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu berharap hanya kepadanya. Dan Allah pasti maha adil dan maha pemberi hikmah. Jangan pernah putus asa. Untuk dapat jodoh lebih mudah daripada untuk punya anak di usia tua itu. Betul? Betul? Kalau saya minta banding-bandingkan, ada perempuan usianya 50 tahun atau 60 tahun, belum punya suami, pasti belum punya anak. Mana yang lebih mungkin bakal dapat suami atau bakal punya anak? Ya artinya setelah punya suami juga belum tentu. Hah? Ya kecuali dapat door prize. Satu paket, dapat suami sama anak-anaknya, alhamdulillah. Gitu kan? Ya. Begitu juga sih itu udah. Ya. Dapat door prize, dapat ibu sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Karena ceritanya Jabir ketika ditanya Rasulullah dalam satu peperangan, setelah selesai perang dan kemudian Rasul bilang sudah selesai menang, dia cepat pulang. Dia pacu kudanya. Tiba-tiba dia kaget, ada kuda di belakang mengejar dia. Ketika tengok, ternyata Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Iya Rasul, aku baru menikah nih. Oh ya? Karena para sahabat biasanya gitu, istrinya nyuruh suaminya berperang. Walaupun baru, kalau ibu-ibu gimana? Hah? Silakan pergi, tapi pulang bawa uang gitu ya. Baik. Ada lagi, silakan pergi. Sebel gue kalau dia di rumah gitu. Ketika ditanya kenapa tergesa-gesa? Ya Rasulullah, aku baru menikah. Rasul tanya, janda atau perawan? Janda, kata Jabir. Rasul bertanya, kenapa tidak gadis? Alasan Rasul sederhana, tulaibuka wa tulaibuha. Supaya kamu bisa bercanda sama dia dan dia juga bisa bercanda sama kamu. Emangnya kalau janda kenapa? Padahal lebih berpengalaman, harusnya mahal kan gitu. Ya, ini bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibaca dari Sahih Bukhari tentang bab talabil walad. Jadi di sini digambarkan betapa semangat berdoa Zakaria yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Lanjutan curhatnya Zakaria. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja pemirsa semuanya, bermunajat kepada Allah di mihrabmu,
Boleh dengan bahasamu, seperti kamu ngobrol sama Tuhan, merasakan kedekatan. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku atau keturunan-keturunan setelah peninggalanku nanti. Maula, mawali, orang-orang yang meneruskan keturunanku, perjuanganku, termasuk penerus keturunan Yakub. Sedang istriku juga adalah seorang istri yang mandul. Jadi kemandulan ini dari pihak istri. Istrinya yang mandul, enggak diceraikan. Dan bukan semata-mata karena walaupun ada alasan syar'i, suami boleh menikah lagi karena ingin punya keturunan, karena memang sens kebapaan itu ingin punya keturunan dari dirinya sendiri, dari hormonnya sendiri. Tapi dalam konteks ini Zakaria tidak mencari pembenaran. Tapi kalau ada suami yang dituntut kayak Zakaria berat juga gitu. Ya. Yang istrinya yang mandul dalam ayat ini. Wa kanat imraati aqiran. Sedang istriku seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang wali, penerusku, yang akan menolongku nanti di usia tuaku, meneruskan perjuanganku, menyebarkan risalah agamamu. Jadi di sini ada 3 faktor yang membuat mustahil punya anak. Pertama dari sisi fisik, 2 dari sisi usia, yang ketiga dari sisi istrinya juga mantu. Kalau udah kayak gini gimana ibu-ibu? Ya tertutup kan sudah jalan itu. Di sini saya katakan tadi bahwa doa-doa kita itu lebih hebat daripada transfer kita kepada anak-anak dalam bentuk uang itu. Doamu wahai ayah, doamu wahai ibu, sami'ud doa, Allah akan utus para malaikatnya. Air itu bisa merekam semua doa-doamu. Bayangkan kalau sebelum air galon itu diminum, didoakan dulu 1 galonnya di atas dispensernya. Kalau air yang dimasak untuk minum, kemudian didoakan, air itu akan merekam semua harapan-harapanmu. Semakin kuat pesan yang kamu berikan, dan semakin kuat ini air yang kita doakan, semakin kuat pesan yang ingin kita berikan, semakin jelas pula pesan yang dibawa oleh molekul-molekulnya yang akan masuk ke dalam tubuh. Tapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dengan malaikatnya yang diperintahkannya, bukan cuma semangat yang ada di molekul air yang menyatu dengan sel-sel tubuh, tetapi Allah yang perintahkan kamu, tugas kamu cuma melangkah di awal, aku yang menyampaikannya ke titik finish. Tugas kamu cuma memulai, aku yang akan menyempurnakannya buat kamu. Kamu tua, aku yang bisa kondisikan sperma dan ovum, aku yang akan kondisikan rahimnya. Aku yang akan bikin buat anakmu itu mudah keluar dari rahim ibunya. Aku juga yang akan siapkan oksigen dan semua makanan untuk dia nanti sampai dia besar. Tidak boleh putus asa. Walaupun di ayat ini 3 perangkat kemustahilan sudah komplit. Ini kalau keliling dunia datang ke rumah sakit apa kira-kira? Ya, yang satu cari istri baru, yang satu lagi cari suami baru.
Fokus dia kepada Tuhannya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Tetapi visinya jelas ke depan, apa maksudnya punya anak. Maksudku ingin punya anak. Tuhan, kenapa aku ngotot sekali dalam bentuk doa ini? Yarithuni, ia akan mewarisi aku, Zakaria, untuk menjadi penjaga rumah ibadah, penerus risalah, karena dia sebagai seorang nabi. Allahu Akbar. Yang kedua, wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, sebagai keluarga yang turun-temurun sejak Ibrahim alaihissalam menjadi keluarga yang terhormat, Nabi, ibn Nabi, ibn Nabi, ibn Nabi, yang membawa risalah tauhid di muka bumi kepada kaumnya. Waj'alhu rabbi radiyya, ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang Kau ridhai. Apa hasilnya? Nih hasilnya. Fanadatul malaika di ayat lain. Nanti tiba-tiba di mihrabnya saat dia berdoa, fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat pun kemudian menyapa dia. Saat itu dia sedang berdiri melakukan salat di mihrabnya. Setelah dia menyendiri di mihrabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Keajaiban itu pun muncul. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya gerangan? Kamu akan beroleh seorang anak yang namanya pun Allah yang memberikan nama. Coba bayangkan, di luar dugaan. Biasanya yang terjadi kita cuma dapat anak, nggak dapat. Tidak ada contohnya pada saat itu. Kamu akan beroleh anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Betul-betul terpilih. Inilah kalau anak hasil min indika. Rabbi habli min ladunka. Kata-kata min ladunka dari sisi Allah, bukan dari sisi Zakaria. Kalau dari sisi usaha, enggak kayak gini jadinya. Ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengharap keturunan dari sisi Allah. Apa tadi doanya? Rabbi habli min ladunka. Kata-kata min ladunka dari sisi engkau, bukan dari sisi aku. Kalau dari sisi aku, fisik nggak mungkin, usia lewat, istri mandu. Karenanya doa di ayat 38 itu, Rabbi habli min ladunkah, dari sisi engkau. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Itulah anakmu Zakaria. Plus jadi nabi lagi statusnya. Kaget Zakaria ketika keajaiban itu juga ternyata mendatanginya, yang selama ini hanya dilihat dari sisi Maryam. Qala Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanatin mar'ati akhira wa qad balagtu minnal kibari atiyya.
Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Zakaria kemudian berkata lagi pada Tuhannya, karena kelihatannya keajaiban doa ini gak sejalan dengan logika. Pemberian Allah ini gak masuk di akal. Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Ini ketika malaikat datang memberikan kabar gembira. Memang susah kadang-kadang. Yakin, percaya, iya. Terus gak tahu juga gimana, udah jalanin saja. Tugasmu cuma berdoa. Tugas Allah yang akan menjawab. Tugas kamu cuma memulai. Tugas Allah yang menyempurnakan. Tugasmu cuma melangkah di langkah pertama. Tugas Allah yang akan membimbing langkahmu ke tujuan. Enak gak? Jangan takar Tuhan pakai pikiran kamu sendiri. Padahal istriku adalah seorang yang mandul. Dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini jawabannya untuk meruntuhkan semua teori-teori logikamu. Allah berfirman, demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ya jangankan ada orang tuanya, Adam Hawa itu enggak ada orang tuanya. Sebelumnya tiada. Lalu Zakaria yang namanya manusia minta tanda. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Zakaria bertanya, ya Tuhan, berikan tandanya dong ke aku. Apa yang harus aku lakukan? Inilah sebuah proses ilahiyah. Kadang-kadang ilmunya ini di luar teori objin, di luar teori ilmu pendidikan. Tuhan berfirman begini, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat. Tiba-tiba dibuat sedemikian rupa. Apa kira-kira rahasia di balik ini? Ini nanti akan kita bahas khusus. Ya nanti kalau udah kira-kira sudah cukup mental baru dibantu membahas ayat ini. Dibuatlah Zakaria tidak bisa bercakap-cakap selama 3 malam. Padahal dia dalam keadaan, itu tandanya. Apa nih Ustadz maksudnya puasa ngomong, nanti kita bicara itu. Sudah sampai di sini ceritanya. Kita kembali kepada ayat. Jadi di antara latar belakang, hunalika da'a Zakaria rabbah. Air Zam-Zam ini mudah-mudahan nanti dapat buat orang yang pengen punya anak. Karena dia ikut mendengarkan pengajian hari ini. Hunalik, di sanalah. Sebetulnya dalam bahasa Arab, huna di sini, artinya dekat. Kalau ditambah kaf, hunaka agak jauh di sana. Kalau hunalika itu biasanya lebih jauh lagi.
tak terlihat. Itu bisa di sana maknanya tempat, tapi bisa juga maknanya adalah suasana, situasi. Hunalik. Sehingga tafsir kata hunalika di sanalah artinya tatkala Zakaria melihat hal itu dan mengetahui bahwa Tuhan yang berkuasa mendatangkan sesuatu bukan pada waktu yang semestinya, pasti dong akan mampu pula mendatangkan anak keturunan dalam usia lanjut karena kaum keluarganya telah hampir musnah. Ini kalau nggak ada keturunan. Jadi setelah melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Maryam, dia juga tidak ingin penerusnya ini kemudian punah. Jadi suasananya, jadi hunalik, kalau dalam tafsir Jalalain ini tidak menunjukkan tempat, tapi menunjukkan suasana atau situasi. Hunalik, di sanalah. Beda kalau di sana, dibuai. Terus akhir menutup. Itu menunjukkan tempat. Ya. Itu menunjukkan tempat. Sekarang kalau menunjukkan suasana. Hunalika, ini yang terjadi di sini. Nah, saya nggak punya lagunya apa itu. Da'a Zakaria Rabbah. Maka Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya. Yakni ketika ia memasuki mihrab untuk sholat di tengah malam. Ada yang menggambarkan Zakaria kemudian membuka pintunya atau tirai mihrabnya. Lalu duduklah dia di ruang mihrab itu. Bermunajat kepada Rabbnya. Rabbun di sini. Kepada Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki dan pendidik. Karenanya di sini Rabbana, bukan Allahumma doanya. Rabbi, bukan ya Allah, bukan Allahumma, tetapi Rabbi, bukan ya ilahi. Karena ada proses-proses yang terkait dengan masalah ikhtiar keduniaan dan kemanusiaan. Qala Rabbi habli, dia berkata, Rabb, ya Rabb, boleh berdoa seperti itu. Ya Rabb, sebut namanya. Karena berdoa itu, bermunajat itu semua harus bermula dari namanya. Jangan langsung meminta tanpa lewat namanya. Katakan Allahumma atau Rabbana. Ya ilahi, ya Allah, boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan. Ya Badi'as samawati wal ard. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebut namanya. Sebut namanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebut namanya. Sebagaimana Zakaria, qala ya Rabb, Rabbi, habli ya Wahhab. Berikanlah wahai Maha Pemberi. Habli, nama lain dari Allah adalah Al-Wahhab. Berikan kepadaku. Min ladunka, dari sisimu, bukan dari sisi aku. Karena kalau dari sisi aku sudah mustahil semuanya. Aku sudah tua, istriku juga mandul. Yang kuminta kepadamu dari sisimu, dzurriyyah. Kata-kata dzurriyyah, keturunan ini bisa tunggal, bisa jamak. Bisa laki, bisa perempuan. Karena istilah keturunan kalau bahasa Indonesia itu dzurriyyah. Dzurriyyah artinya keturunan. Bisa tunggal, bisa jamak. Bisa laki, bisa istilah keturunan itu. Tapi yang diminta adalah thayyibah. Tentunya salihah, taqiyah, qanitah, hafizah dan seterusnya.
Kata-kata thayyibah menunjukkan harapan menginginkan keturunan yang menjadi permata hati di dunia dan permata hati di akhirat. Thayyibah menunjukkan keturunan yang baik dari sisi keduniaan dan baik dari sisi keagamaan. Bukan cuma dunianya saja. Jadi sejak awal memang visi punya anak itu terlihat dari doa-doa Zakaria. Disinilah bedanya. Orang yang menikah untuk punya keturunan thayyibah dengan orang yang menikah semata-mata syahwat hawa nafsu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa, semua doa dan semua permohonan. Jadi poin penting sebetulnya di akhir ini, bagaimana kita seperti Zakaria yang katakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan pernah kecewa dengan semua doa-doaku. Aku tidak akan pernah mau putus asa untuk terus berdoa. Karena aku yakin, ini yang paling penting. Engkau maha mendengar. Allah memang maha mendengar, tapi jangan sampai tidak berdoa. Allah maha mendengar, kamu sedang susah, kamu sedang menjerit, kamu dianiaya. Kamu belum meminta kepada dia, dia sudah tahu. Maha mendengar. Tetapi jangan sampai malas berdoa. Ini yang paling penting. Oke, Anda mazhab yang tidak berdoa usai sholat. Ya. Tapi jangan menilai salah orang yang berdoa setelah. Sebab di situ juga ada momentum dikabulkannya doa. Berdoalah dan minta didoakan. Jangan cuma sendiri minta didoakan, sebab kekuatan doa itu luar biasa. Saya tuh kadang bahagia sekali dengan teman yang tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia khusus, pagi ini saya ingin berdoa buat kamu. Ngetik khusus dalam bahasa Arab ya, tapi ya. Dia doain gitu. Saya bahagia sekali. Dan hebat sekali menjadi orang seperti dia. Bahkan di sholat tahajudnya, di sholat witirnya, di sholat duhanya, dia tidak hanya mendoakan dirinya sendiri. Bahkan sebelum tidurnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ini membuat hati menjadi lapang, tawakal, tenang. Saya cinta sama NU. Saya cinta sama Banser. Saya cinta sama Ansor. Itu saya cek diri saya, hati saya. Sebelum tidur saya doakan demi Allah. Saya periksa apakah mengganjal di hati saya ketika saya berdoa kepada orang yang telah berniat mencekal saya. Alhamdulillah tidak ada. Dan yang paling nikmat itu adalah ngecek diri sendiri sebelum tidur. Urusannya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling nikmat hidup itu, kalau mau berbuat kebaikan, biar Allah yang tahu. Kalau perlu yang lain gak usah tahu. Di situ kita merasakan manisnya iman. Dan kebaikan itu kalau mau dilakukan, sebutkan kebaikan orang-orang yang membenci kita. Tanpa harus dia dengar. Cukup Allah yang maha mendengar. Demi Allah. Karenanya silaturahim yang paling baik adalah sambung silaturahim kepada orang yang hendak memutuskan silaturahim itu. Yang hebat itu bukanlah orang yang gengsi didatangi. Yang hebat itu adalah orang yang tawadhu, mau mendatangi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ada sedikit pengumuman. Saya ada rencana ke Sumatera Barat untuk memberikan bantuan kepada korban-korban yang ada di sana, sekaligus ingin melihat situasinya, terutama yang kebakaran di Bukit Tinggi. Yang kedua, saya khawatir akan terjadi kasus Tanah Abang kedua, karena saya dengar sudah 10.000 hektar dibeli tanah di sekitar pasar situ, dan ini tentu mudah-mudahan tidak jadi Tanah Abang kedua, apa yang terjadi di pasar atas Bukit Tinggi maupun di Aur Kuning. Tapi indikasinya mudah-mudahan kita doakan baik-baik saja, enggak usah suuzon, tetapi saling membantu